Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello VOK viewers, welcome back with me Hadi Sutras Sunarlim, and in this beautiful occasion I would like to share with you about the past continuous tense. And as you know, we are only going to discuss about the active voice. For the passive voice, I'm going to make a separate video. And I think you know how the lesson is organized. If you are a loyal fan of the VOK, so I think you know that this is the way we have been discussing all the tenses so far. And we are going to discuss about the form, the patterns and the time signals, the meanings and the uses. Okay, so first of all, we are talking about the form. When we talk about the past continuous, we talk about past, which is verb kedua, and continuous, which is to be ditambahkan verb ing. Jadi ini adalah ketujuh pattern ini adalah pola-pola dasar yang Anda harus ketahui. Kalau kita ngomong mengenai past continuous, maka kita akan berurusan dengan verb kedua dan to be ditambahkan verb ing. Kemudian untuk pasifnya, kita juga akan nanti menambahkan dengan to be plus past participle. Tapi mengenai pasif, itu kita tidak mendiskusikan secara panjang lebar dalam video ini, tetapi pada video berikutnya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk past dan bentuk continuous ini kita transformasikan. Oke, so this is the active voice. Yang kita namakan past itu pasti ada verb kedua. Yang kita namakan continuous itu pasti ada to be, ada verb ing. Nah, di sini kita akan transformasikan. Kita akan transformasikan verb kedua dengan to be. Apa sih verb keduanya dari to be? Verb keduanya dari to be adalah was, were. Kemudian verb ing. Bagaimana dengan verb ing? Well, it stays the same. Jadi tinggal diturunkan saja. Maka rumus dari past continuous adalah was, were plus verb ing. Nah, mengenai to be ini memang harus dihafalkan ya, bahwa subjek I, he, she, it harus menggunakan to be was. Kemudian subjek we, you dengan they harus menggunakan to be were. Jadi sebenarnya untuk lebih gampangnya kita ingat saja bahwa apa yang dulunya di present itu am dengan is, itu akan menjadi was. Dan apapun yang dulu ada di present itu adalah are, maka kita menggunakan were di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk pasifnya kita akan tambahkan, kita tulis dulu ya verb kedua dengan to be plus verb ing. Jadi verb kedua adalah past, to be tambahkan verb ing adalah continuous, dan to be tambahkan verb ketiga adalah bentuk passive voice. Kemudian kita transformasikan dan ini merupakan rumusnya. Was, were, being plus past participle. Okay? So let's talk about the four patterns, yeah, the positive, the negative, the yes, no, interrogative, and interrogative with question word. Ya, ini adalah rumus-rumusnya. Kita akan pelajari lebih jauh di slide-slide berikut. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dengan bentuk positif. Oke, so this is the positive pattern. Caranya bagaimana? Tulis subjeknya seperti biasa. Dan di sini saya menulis I, he, she. Ya mungkin it. Nah, mungkin kucing atau anjing bisa nggak ya lihat soccer match? Ya mungkin bisa, tapi apakah benar kucing ya saya nggak tahu. Mungkin kalau matanya tertuju di layar ya mungkin bisa, gitu ya. Oke, kemudian langkah yang kedua adalah kita menuliskan to be-nya. I, he dengan she itu memakai was. Nah, kemudian bagaimana dengan kata kerjanya? Tinggal kita kasih ing, ya. Maka I was watching, he was watching, she was watching the soccer match. Kemudian untuk subjek we, you, they atau you, we, they boleh juga. Maka seperti yang saya katakan di slide yang lalu bahwa semuanya yang are di present akan menjadi were untuk bentuk past. Maka kita mendapatkan were watching, ya. Oke, jadi gampang ya. Kenapa kok bisa pakai was atau pakai were? Karena itu adalah verb keduanya dari
to be. Kenapa kok pakai ing? Ya, karena to be dengan verb ing itu adalah bentuk continuous. Oke, kita akan teruskan. Ini adalah bentuk negatifnya, so this is the negative pattern. So I think it is very easy. What you need to do is just to put not after was or after were. Now what about the verb? Nah, watching-nya kita jadikan watch atau tetap watching. Nah, ternyata tetap watching. Dan dari semua tenses itu yang kembali ke bentuk verb pertama. Kembali ya, jadi kembali ke infinitif. Untuk bentuk negatif dan bentuk tanya itu hanya ada dua tenses, yaitu simple past tense dengan present tense, simple present tense. Maka untuk past continuous tidak, ya. Kalau misalnya Anda masih ingat penjelasan saya mengenai present continuous, ini kan sama. Misalnya, we are eating, we are dancing, itu kan bukan we are dance, tapi tetap we are dancing. Kalau misalnya kita buat misalnya we are not eating, kan bukan we are not eat, tapi tetap we are not eating, ya. Kemudian I'm not dancing, tetap dancing, bukan dance, ya. Jadi perbedaannya untuk di pattern itu antara present continuous dengan past continuous sebenarnya hanya di to be-nya saja, ya. Maka dari ini kita bisa belajar bahwa kalau ada namanya mirip itu pasti ada juga yang mirip. Oke, berikutnya ini adalah bentuk tanya. Bentuk tanya yang jawabannya ya atau tidak, atau kita namakan yes no question. So this is very easy. What you need to do is just to put the to be in front of the subject. That's it. Gampang kan? Pindahkan saja to be-nya di depan subjek. Kemudian kata kerjanya tetap pakai ing, ya. Saya rasa ini gampang ya. Kalau misalnya agak bingung dengan susunan atau pola-polanya yang mana duluan, bisa di pause videonya dulu. Kemudian lihat, saya sudah memberikan kode-kode warna di situ. Jadi seharusnya tidak akan terlalu susah bagi Anda. Oke, ini ada selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah bentuk kalimat tanya dengan kata tanya. Sebenarnya sama dengan yes no question tadi. Yang kita butuh lakukan hanyalah menambahkan question word. Bagaimana urutan di belakang? Urutan di belakang tidak berubah sama sekali. So Anda bisa lihat di sini, ya. Maka kalau misalnya mau tanya apa sih yang saya lihat tadi, what was I watching? Kemudian kita nanti nonton apa sih, what were we watching? Ya, saya rasa ini nggak akan terlalu susah. Kemudian coba di sini ada kalimat penuh. Mungkin saya bisa ulang sekali lagi bahwa ada kalimat the kids were swimming happily. Nah, kalau misalnya pakai not, tinggal kita taruh di belakangnya were, belakangnya to be tadi. Maka the kids were not swimming happily atau weren't. Kemudian kalau misalnya kita buat menjadi bentuk kalimat tanya, maka kita taruh to be-nya di depan, jadi were the kids swimming happily. Oke. Nah, di sini ada dua contoh saya berikan mengenai question with question word. Nah, how were the kids swimming? Ya, how were the kids swimming? Jawabannya adalah happily. Nah, yang terakhir ini adalah who was swimming happily. Ya, kenapa kok jawabannya itu mestinya kan the kids, dan kita tahu kalimat asalnya adalah the kids were swimming happily. Nah, kenapa kalau kita menanyakan siapa itu kok bukan who were swimming? Ya, kalau misalnya yang tanya itu sudah tahu bahwa ada beberapa orang, ya pasti cukup oke untuk bertanya who were swimming happily. Tapi kalau misalnya yang bertanya ini sama sekali tidak tahu, ya maka sebaiknya ini grammar yang paling benar, yaitu menggunakan bentuk singular. Oke, sekarang mengenai time signals. Time signalsnya ada while, ada when, ada as. Tetapi ini bukan time signal yang biasa, guys. Jadi bukan ditaruh itu aja selesai, enggak. Tetapi time signals di sini itu sebenarnya adalah conjunctions. Jadi setelah while kita akan menambahkan subject verb, ya. Setelah when juga subject verb. Setelah as juga sama dengan subject verb. Maka sebenarnya seperti ini itu adalah pelajaran juga untuk adverbial clause of time, ya.
adverbial plus of time. Jadi apa sih bedanya while dengan as? Semuanya pada saat, tetapi untuk durasi yang lebih singkat, as itu, ya. Oke, kita akan lihat dengan contoh-contoh nanti. Okay, so what about the meaning? Past continuous is used to express that something was happening for a relatively short period of time before something immediately interfered. The later is expressed by using the simple past tense. Jadi ada sesuatu yang sedang berjalan. Coba lihat tangan saya bahwa sesuatu itu berjalan, kemudian ada yang potong di tengah jalan. Nah, yang berjalan duluan ini adalah menggunakan past continuous. Dan yang memotong tanpa dia ada suatu proses itu menggunakan past tense. Oke. Kemudian past continuous juga bisa digabungkan dengan past continuous. Ya, jadi kalau misalnya past continuous dengan past continuous itu artinya adalah bahwa kita mengekspresikan, we express the two things were going on at the same time in the past. Oke, nah jadi ada dua kejadian yang berlangsung bersamaan di masa lampau, di mana kedua aktivitas ini tidak ada satu yang memotong yang lain, jadi berjalan bersamaan. Tuh, bisa apa enggak? Oh ya bisa. Contoh misalnya ya, tadi pagi saya sedang baca koran gitu ya. Ya sekarang sih koran sih agak jarang ya, saya bacanya ya koran yang e-newspaper. Nah, kemudian pada saat yang sama juga my mom ya itu sedang memasak di dapur. Bisa kan? Jadi bisa ya, itu yang penggunaan untuk atau meaning yang kedua dari past continuous ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan yang cukup menggelitik juga sih. Nah, what is the difference between past tense and past continuous? Nah, ada dua contoh ini. What did you do the whole day yesterday? Nah, kalau kita tanya seperti ini, maka kita tanya karena kita tahu ya, yang kita tanya itu mempunyai purpose untuk melakukan apa sih ya seharian kemarin itu. Tapi kalau misalnya saya bertanya, what were you doing the whole day yesterday? Jadi, ini ngapain aja sih? Nah, itu kan bukan menanyakan betul-betul sih. Cuman dia ini kayak small talk ya. What were you doing the whole day yesterday? Itu bukan what did you do. Kalau what did you do itu kayaknya kita tahu bahwa yang kita ajak bicara itu mempunyai suatu perencanaan. Ya. Dan juga sesuatu yang lebih terstruktur. Oke, sekarang ini adalah penggunaannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada while, ada when, dengan ada as. Ternyata tidak sesederhana itu karena kita bisa mendapatkan total itu adalah 5 kombinasi seperti ini. Ya, so we have the following 5 combinations. Jadi past continuous itu bisa digabungkan dengan past tense, ya. Bisa juga past continuous itu dengan past continuous yang lain. Nah, yang paling bawah itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan past continuous, tapi tetap saya tulis, ya. Kenapa? Karena ini juga supaya kita nggak bingung bahwa past tense itu ternyata juga bisa digabungkan dengan past tense. Oke. Ya, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah past tense while past continuous. Seperti yang kita tahu bahwa past continuous itu digunakan untuk mengekspresikan bahwa sesuatu itu sedang berjalan. Ya, kemudian ada yang memotong. Coba kita lihat. The courier came while I was watering the flowers. Jadi saya sedang nyiramin kembang gitu ya, nyiramin bunga-bunga, lagi nyiramin gini ya dengan jug gitu atau langsung dengan hose, dengan selang. The courier came. Ya, bahwa datangnya kurir itu nggak butuh proses, tiba-tiba dia datang ketok pintu atau dia datang pencet bell gitu kan. Maka in the middle of my watering the flowers. Alright, sekarang yang kedua, they received the important update on the important issue by phone while they were discussing it. Ya, maka apa yang terjadi bahwa mereka mendiskusikan, kemudian mereka mendapatkan update, gitu ya. Yang ketiga, the earthquake happened while the people were demonstrating
and yelling on the street. Jadi ada keramaian, kemudian di tengah-tengah itu, in the middle of that, ada gempa bumi. Jelas ya. Jadi terjadi pas pada saat orang-orang sedang demonstrasi dan berteriak-teriak. Jadi kombinasi antara past continuous dengan past tense itu adalah ada sesuatu kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau tentunya ya, kemudian dipotong oleh kegiatan yang lain yang terjadinya itu hanya sesaat, sekejap, dan tanpa proses. Oke, lanjutnya. Yang berikutnya ini adalah past continuous when past tense. Nah, sebenarnya contoh-contoh yang tadi itu bisa saya ganti seperti ini. Ini bukan karena loh kok sama ya kalimatnya, saya ini dianggap tidak kreatif, enggak ya. Jadi saya memberikan contoh yang sama itu karena saya ingin menunjukkan bahwa tadi yang bisa dengan while itu bisa dengan when. Tapi hati-hati bahwa kalau dengan when maka belakangnya past tense, gitu kan. Nah kalau yang sebelumnya ini itu kan pakai while, yang belakangnya diikuti oleh past continuous. Oke, sekarang kita baca bersama. I was watering the flowers when the courier came. Ya. Kalimat yang sebelumnya adalah the courier came while I was watering the flowers. Maka artinya sama, bahwa menyiram bunga ada kurir datang yang kemudian kurir ini datangnya tanpa ada suatu proses. They were discussing the important issue when they received the update on it by phone. Ya, maka diskusikan, kemudian mereka mendapatkan update. Ya, the people were demonstrating and yelling on the street when the earthquake happened. Ya, itu juga sama dengan artinya dengan yang sebelum ini. Yang sebelum ini kan saya pakai while. Ya, the earthquake happened while the people were demonstrating and yelling on the street. Sebenarnya artinya sama. Artinya sama ya, bahwa ini kok sedikit beda. Kenapa? Karena when selalu diikuti oleh past tense dan while diikuti oleh past continuous. Oke, ini adalah selanjutnya yang saya katakan tadi bahwa ada dua kejadian di masa lampau yang berjalan bersamaan, beriringan, tiada satu yang memotong yang lain. Contoh, while I was watering the flowers, my wife was cooking in the kitchen. Bisa, ya. Jadi tadi pagi semisal ketika saya sedang menyiramin bunga, istri saya sedang memasak, maka two activities going on at the same time. Nggak ada yang mana yang memotong yang lain. Kemudian, while they were discussing the important issue, we were helping them by analyzing the data that they needed. Ya, jadi di sini ada dua kejadian yang berjalan bersamaan. Ya, oke. While the people were demonstrating and yelling on the street, a number of policemen were regulating the traffic. Ya, jadi ada dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Ada demonstran dan kemudian juga ada polisi yang mengatur lalu lintas pada saat yang sama. Oke. Ini adalah bentuk S. Sebenarnya S ini sama dengan while, tetapi durasi waktunya lebih pendek. I saw the accident as I was getting off the bus. Jadi kalau saya bilang I was getting off the bus, well, it didn't take forever. Pasti dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, we witnessed the incident as we were crossing the street. Jadi kita crossing the street kan juga cepat toh. Jadi ini benar-benar dalam waktu yang sempit itu kita menyaksikan apa, ya, atau kita menemui apa, kita mendapati apa. Contoh yang ketiga, so this is the third one. We heard the explosion as he was walking toward us. Ya, maka dia itu jalan, kemudian duer gitu ya. Jadi kita mendengar ada explosion. Oke, maka apa yang dibahas di sini itu sebenarnya past continuous-nya itu betul-betul sangat pendek waktunya, lebih pendek daripada kalau kita pakai while. Jelas ya. Oke, nah ini yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan past continuous, tapi saya merasa perlu untuk menjelaskannya di sini.
Karena past tense, when past tense itu juga ada arti yang khusus. Now, when two past tenses are used side by side like this, it means that one activity happened and shortly followed by another. Jadi kalau misalnya kita memakai past tense, when past tense itu artinya bahwa ada dua kejadian dan kejadiannya tidak berlangsung bersamaan, ataupun ada yang terjadi dulu kemudian ada yang memotong, enggak, tetapi satu terjadi, selesai, kemudian disusul kejadian yang lain. Jadi misalnya seperti ini. The birds on the tree flew away when the hunter pointed the rifle at them. Ya, jadi begitu senapannya diarahkan, ya, maka secepat itu juga the birds on the tree flew away. Ya, jadi nggak pakai proses. Yang contoh yang kedua, the little boy ran away when the foreigner asked him about the direction. Ya, mungkin little boy-nya takut, dia nggak pernah lihat foreigner, ya, ataupun mungkin dia nggak pede karena dia tahu bahwa foreigner nggak ngomong bahasa Indonesia, ya, maka ditanya, kemudian pada saat itu juga dia langsung kabur, ya, jadi nggak pakai lama, gitu kan. Oke, sekarang ada contoh yang terakhir, saya juga jelaskan. He couldn't hide his happiness when he was announced as the winner of the prestigious design competition. Jadi di sini kita lihat bahwa ini adalah dua kejadian. Yang pertama adalah bahwa dia diumumkan sebagai pemenang, kemudian dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ya. Jadi ini dua kejadian berlangsung berurutan, waktunya juga cukup singkat. Oke, saya kira itu yang bisa saya sharingkan untuk bentuk past continuous ini. Silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan, atau ada apa yang masih belum jelas, gitu ya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, ya. Dan semoga dengan presentasi saya melalui YouTube ini, grammar kalian bisa jauh lebih baik. Oke, thank you so much. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas mengenai past perfect dengan past perfect continuous, dan supaya kalian tidak ketinggalan videonya, selalu subscribe. Oke, thank you. Thank you very much for watching this video. I hope that you can understand the past continuous tense better, the forms, the meaning, and the uses. The team of VOK and I, Hadisuddin Sunarlim, hope that you can learn grammar better, so that later you can speak, read, and write better English. Now that you think this video can do good to other people, share this video and others of VOK so that they will get the benefits, and more, they will get to know your study program, the English Education Study Program of Vidya Mandala Catholic University, Surabaya, that we all love better. So once again, like, subscribe, and ask questions if you have any. Let's keep learning English grammar.